Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Ratusan petani Pandeglang demo tuntut konflik agraria diselesaikan. Tiga hari dalam pencarian, korban longsor ditemukan meninggal dunia. Jelang Ramadan, harga sayur mayur naik. Kalau cabai berapa? Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau PSI Pandeglang menggelar unjuk rasa di depan kantor BPN Pandeglang. Massa yang didominasi kaum petani perempuan itu mempertanyakan kinerja pemerintah daerah maupun tim gugus tugas reforma agraria dalam menangani konflik agraria yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Massa menilai pemerintah daerah maupun tim gugus tugas reforma agraria tidak serius dan terkesan tutup mata dalam menangani konflik agraria yang terjadi di wilayah Pandeglang, sehingga memicu konflik antara petani dan perusahaan maupun pihak perhutani. Terlebih mencuatnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai akan semakin menambah kriminalisasi terhadap para petani. Menurut koordinator unjuk rasa, konflik agraria yang saat ini terjadi sangat berdampak pada kesejahteraan para petani di Kabupaten Pandeglang. Petani juga sering mendapatkan ancaman dari beberapa oknum lembaga masyarakat desa, hutan, dan perhutani jika tidak membayar. Padahal tanah mereka merupakan tanah leluhur dan tanah kehidupan. Massa menuntut kepada Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi selama bertahun-tahun. Presiden sendiri sudah memberikan kewenangan untuk diselesaikan permasalahan di daerah-daerah konflik agraria. Jadi kami dari SPI ini mendorong sebenarnya supaya gugus tugas reforma agraria yang diketuai oleh Bupati dan ketua umumnya itu Kepala Kantor Pertanahan. Menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Pandeglang, pihaknya selaku pelaksana harian gugus tugas reforma agraria akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil langkah penyelesaian terkait konflik agraria yang sudah terjadi cukup lama ini. Tentu saja di BPN selaku bagian dari pelaksana harian gugus tugas reforma agraria bersama mereka ikut mendorong menyediakan data apa adanya dan valid untuk mendorong kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk segera mengambil keputusan menyelesaikan konflik agraria yang memang sudah berlarut ya dan sudah cukup lama. Terkait adanya dugaan pungutan liar, pihaknya akan segera mengevaluasi kinerja para pegawainya. Masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan jika ditemukan oknum BPN yang melakukan pungli kepada masyarakat. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Polda Banten telah melakukan pelimpahan berkas perkara tahap 2 atas kasus dugaan pengemasan ulang dan pengoplosan beras Bulog menjadi beras premium. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka karena diduga telah melakukan kecurangan terhadap konsumen. Ketujuh tersangka yakni berinisial HS, TL, AL, BR, FR, HM, dan ID yang ditangkap di sejumlah wilayah. Setelah menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti beras Bulog sebanyak 350 ton. Sampai dengan saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna mengejar para tersangka lain yang terlibat. Bahkan Polda Banten tengah menyiapkan pasal mengenai tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana korupsi untuk menjerat tersangka lainnya. Terkait dengan beras oplos yang dari Bulog tadi, kegiatan dilaksanakan oleh Pak Kapolda langsung dan Pak Kasat di Banten juga hadir. Kegiatan atau sinergitas yang nyata dalam waktu 2 minggu kegiatannya sudah selesai dalam arti proses penyidikan termasuk tahap kedua.
Sementara itu, Kejati Banten akan segera melimpahkan berkas perkara yang telah lengkap tersebut ke pengadilan. Selain itu, pihak Kejati juga telah menyiapkan sebanyak 8 orang jaksa penuntut umum untuk mengadili para pelaku. Akan kita limpahkan ke pengadilan supaya disidangkan dan segera kita lakukan tuntutan dan nanti hakim akan menjatuhkan hukuman. Kalau inkrah, segera kita eksekusi. Dalam kasus tersebut, pelaku diketahui membeli beras Bulog dengan harga Rp8.300 dan mengemas ulang dengan menggunakan karung beras premium, kemudian dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri yang juga dibantu masyarakat akhirnya berhasil menemukan jenazah Ujen, warga desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten yang tertimbun material longsor. Selama proses pencarian, tim SAR dan warga diketahui hanya menggunakan peralatan manual. Ini dilakukan karena lokasi longsor yang jauh dari perkampungan sehingga tidak bisa dilewati peralatan berat. Saat tebing setinggi 100 meter longsor, korban yang berprofesi sebagai petani diketahui sedang beristirahat di dalam saung miliknya. Korban ditemukan di kedalaman sekitar 2 meter dan telah bergeser sekitar 25 meter dari lokasi saung tempat terakhir korban berada. Oleh petugas, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Selama proses pencarian, petugas terkendala minimnya peralatan yang digunakan. Korban meninggal ke tempat yang aman. Korban ditemukan sudah meninggal dunia, kemudian dibawa ke rumah duka. Ditemukannya memang tertimbun cukup dalam. Tebing setinggi 100 meter yang berada di Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten, longsor pada hari Sabtu lalu. Longsor terjadi setelah wilayah tersebut terus diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Nasib naas dialami Agus Ismatullah yang sudah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer salah satu sekolah di Kabupaten Serang selama 11 tahun. Demi mendapatkan surat keputusan aparatur sipil negara, ia malah tertipu ratusan juta rupiah oleh rekannya sendiri. Korban diiming-imingi akan mendapatkan SK aparatur sipil negara formasi guru di Pemkot Serang dengan syarat membayar sebesar 75 juta rupiah melalui paman pelaku yang mengaku sebagai sopir pribadi wali kota Serang. Pelaku yang bernama Hadafi yang juga seorang guru sekolah dasar di Keragilan, Kabupaten Serang sudah 2 kali meminta uang. Total, korban sudah memberikan 150 juta rupiah, namun surat keputusan tak kunjung sampai ke tangan korban. Merasa tertipu, korban akhirnya melapor ke Polresta Serang. Kasus dugaan penipuan yang dimana yang saya laporkan itu atas nama Hadapi dan dia sekarang kerja sebagai guru P3K di Kecamatan Keragilan. Penipuan yang dilakukan itu dalam bentuk apa, Bang? Dalam bentuk uang. Sebesar 150 juta. Untuk mekanisme penipuannya apa nih, Bang, yang dijanjikan? Penipuannya pengadaan CPNS 2019. Abang dijanjikan menjadi CPNS dengan membayar biaya tersebut? Iya. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada tahun 2019 silam. Pelaku juga kini susah dihubungi ponselnya. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.